warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang masih tetap menonton dan memperhatikan video terakhir mengenai materi ekosistem. Sebelum Ibu lanjut, terlebih dahulu seperti biasa anak-anak harus berdoa supaya materi yang Ibu sampaikan di video kali ini dapat tercapai dan dapat menjadi berkah untuk anak-anak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, setelah ini jangan lupa untuk checklist daftar hadir yang ada di grup. Kemudian selanjutnya, masihkah kalian mengingat mengenai pembelajaran yang sebelumnya mengenai rantai makanan, komponen penyusun abiotik, komponen penyusun ekosistem seperti komponen biotik dan abiotik, kemudian awik-awik atau kearifan lokal yang sudah Ibu perkenalkan, apakah kalian masih ingat? Jika kalian lupa, mohon direview dan ditonton kembali video pertama dan video kedua supaya pembelajaran yang Ibu sampaikan di video ketiga dapat tercapai, oke? Baik, di video ketiga mengenai pembelajaran ekosistem ini, adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai yaitu anak-anak bisa mengidentifikasikan proses terjadinya suksesi dan daur biogeokimia. Apakah anak-anak pernah mendengar mengenai suksesi dan daur biogeokimia? Simak nanti selanjutnya mengenai materi yang akan Ibu paparkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua di sini sebenarnya anak-anak harus bisa menyajikan bagaimana karya yang menunjukkan interaksi antar komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik. Akan tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak bisa mempertemukan kita secara real di kelas, maka dari itu Ibu akan menyajikan atau Ibu akan membuatkan mengenai dalam satu akuarium. Di sana ada komponen penyusun ekosistem, di mana kalian harus bisa menjelaskan bersama kelompok kalian, oke? Untuk penjelasannya nanti akan Ibu lanjutkan dan instruksikan ke grup masing-masing. Simak terus mengenai materi suksesi dan daur biogeokimia, oke? Terima kasih. Siklus nitrogen. Nitrogen merupakan elemen penting untuk semua makhluk hidup dengan sintesa asam amino, protein, enzim, dan sebagainya. Apa yang terjadi tanpa nitrogen? Sistem akar dan pertumbuhan tanaman akan terhambat. Daun yang tua mulai menguning, berkurangnya kesuburan, kehidupan mikroorganisme tanah menjadi terganggu. Jumlah nitrogen di atmosfer mencapai 78%. Perputaran nitrogen dari atmosfer atau komponen abiotik menuju tanah atau komponen biotik, lalu kembali ke atmosfer lagi, disebut siklus nitrogen. Siklus nitrogen dibagi menjadi fiksasi, asimilasi, amonifikasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Selanjutnya kita akan ke daur fosfor. Daur fosfor. Sebagian besar fosfat berasal dari pelapukan batuan fosfor. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat ini mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan fosfat anorganik ini secara langsung.
Hewan hanya mampu menyerap fosfat organik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik ini menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Di dalam ekosistem air juga terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut di dalam air diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer kemudian menguraikan organisme air yang mati serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan dalam. Sementara itu, fosfat yang terlarut di perairan dangkal akan teraduk oleh arus air sehingga akan menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup bagi banyak biota air. Di tempat tertentu terjadi penimbunan fosfor karena penumpukan kotoran burung guano. Burung guano adalah spesies burung laut yang memangsa ikan-ikan di laut. Jumlah kotoran burung guano ini sangat melimpah dan menggunung. Masyarakat biasa menambang timbunan guano untuk dijadikan pupuk. Pupuk guano adalah pupuk dengan kadar fosfat tinggi. Gerombolan burung guano adalah salah satu faktor kembalinya fosfor dari perairan ke daratan. Selanjutnya kita ke daur sulfur. Daur sulfur atau belerang. Selain unsur nitrogen, belerang juga merupakan unsur penting penyusun protein. Dan daur biogeokimia, sulfur berkaitan erat dengan daur air. Asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2, SO4, H2S, dan dimetil sulfida naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan derajat keasaman air hujan. Sehingga pada saat hujan turun, terjadilah peristiwa yang kita namakan dengan hujan asam. Jika pH hujan terlalu rendah, maka bisa mengancam kelangsungan hidup organisme. Tumbuhan, hewan akan mati. Bahkan hujan asam bersifat korosif pada bangunan dan logam. Itulah mengapa hujan asam sangat berisiko bagi kelangsungan hidup organisme. Kandungan sulfat pada hujan akan masuk ke dalam tanah, sehingga tumbuhan bisa menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan mendapatkan kebutuhan sulfur organik dari tumbuhan dan rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai jasad makhluk hidup yang mati tersebut menjadi komponen-komponen penyusunnya, mengubah senyawa sulfat organik menjadi sulfat organik, dan mengembalikannya lagi ke tanah. Penguraian ini berlangsung secara aerob, sehingga terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Jasad mati makhluk hidup tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil, yang pada akhirnya dijadikan sumber energi pabrik dan industri. Sejumlah sulfat di dalam tanah mengalami proses desulfurikasi oleh bakteri sulfur. Desulfurikasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Biasanya proses tersebut berlangsung di tempat-tempat ekstrim dan kurang oksigen. Inilah daur sulfur atau belerang, daur biogeokimia pada sulfur. Nah, di sini Ibu akan menambahkan informasi mengenai siklus daur biogeokimia, di mana di sini itu peran siklus nitrogen dalam akuarium. Jadi pembelajaran ekosistem ini jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah berguna bagi kita dan sangat memiliki pengaruh. Baik, di sini siklus nitrogen. Kalian tahu bukan siklus nitrogen? Jadi siklus nitrogen ini sangat penting bagi kehidupan ikan yang dipelihara dalam akuarium. Jadi kandungan nitrogen dalam akuarium itu diperoleh oleh ikan dari pakan ikan dan hasil ekskresi. Oke. Nah, dalam bentuk amonia. Jadi kandungan nitrogen itu diperoleh dari hasil pakan ikan, dari hasil ekskresi dan dari pakan ikan yang sudah diberikan di dalam akuarium. Nah,
Kemudian misalnya nih pada saat akuarium dibersihkan, nah pada saat akuarium dibersihkan dan dilakukan pergantian air, nah keberadaan Nitrosomonas dan Nitrobacter sangat sedikit atau hampir tidak ada. Nah oleh karena maka dari itu kondisi tersebut akan membahayakan si ikan ini jika nitrat dan nitrogen dan nitrat ini proses pembuatannya itu terganggu. Kondisi tersebut akan membahayakan kehidupan si ikan karena akan membahayakan kelangsungan hidup. Amonia yang bereaksi dengan air itu nanti akan menjadi amonium hidroksida atau NH4 sehingga bersifat racun. Jadi sebaiknya ketika anak-anak memiliki ikan di dalam akuarium, sebaiknya pergantian air di dalam akuarium itu tidak sekaligus, tetapi secara perlahan. Misalnya di dalam 1 minggu, misalnya di dalam air akuarium itu dalam 1 minggu itu misalnya isinya 10 liter. Jadi anak-anak bisa mengganti 30% atau 40% terlebih dahulu. Misalnya nih 3 liter dulu diganti atau 4 liter dulu dalam 1 minggu. Jangan semuanya karena nanti itu akan membahayakan kehidupan si ikan gitu ya.